nggak ada yang ngerespon, ternyata off. Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi memang sikap itu mendahului perilaku. Jadi misalnya kayak mbak-mbak suka suatu minuman, misalnya Cincunaicha tadi ya. Iya, enggak apa-apa mbak. Misalnya suka Cincunaicha, kira-kira yang suka Cincunaicha tadi cenderung membeli Cincunaicha atau enggak? Atau misalnya suka sama donat, kira-kira cenderung beli donat atau enggak? Iya, kecenderungan untuk membeli donat lebih tinggi kayak gitu. Jadi itu kan perilaku, maksudnya karena dia suka sama sesuatu, orang pasti akan cenderung melakukan hal tersebut. Kayak misalnya Mas Dudru suka bola, pasti dia melihat pertandingan sepak bola. Tapi kalau misalnya mbak-mbak nggak suka, ya nggak mungkin ngelihat. Andai kata ada chow tofu, misalnya nggak suka sama chow tofu, kira-kira orang akan beli chow tofu atau enggak? Kalau orang suka sama chow tofu, kalau orang nggak suka sama chow tofu, dia akan beli atau enggak? Atau orang nggak suka sama suatu barang, orang tersebut akan beli enggak? Enggak kan? Nah itu makanya sikap mempengaruhi perilaku kita seperti itu. Jadi kalau kita suka sama sesuatu, kita cenderung akan melakukan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Beli itu beda cerita mbak. Kalau beli tapi dikasihkan teman itu beda cerita. Itu bisa karena salah satu terpaksa. Ya, jadi ini karakteristik sikap ada gini. Itu biasanya sikap itu lebih konsisten, cuman juga bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah ini sekarang model dan teori sikap. Mungkin yang sudah ngerangkum bisa paham. Ini ada model analisis konsumen dari Peter dan Olson. Itu ada consumer effect dan cognition, consumer behavior sama consumer environment. Effect, cognition sudah ya. Behavior itu perilaku. Terus kalau environment itu maksudnya lingkungan sekitar. Jadi kan kayak saya tadi bilang, ketika kita bertindak itu bisa ada pengaruh dari dalam diri kita sendiri sama pengaruh dari luar. Dari situ. Jadi makanya ada effect, cognition, behavior sama environment. Oke, ini dari model analisis konsumen dari Peter dan Olson. Nah, terus kalau model 3 komponen dari Schiffman dan Knuth ini sama cognition, affection, sama conation. Ada yang tahu konasi itu apa? Halo? Apa? Nggak dengar gak suara saya? Iya, konasi. Conation itu loh apa? Iya, apa itu maksudnya? Ada yang tahu enggak?
nggak bisa dengar. Semuanya nggak bisa dengar saya. Bisa. Ya, KONAS itu kecenderungan untuk mengambil tindakan atau perilaku tertentu yang berkaitan dengan jika. Jadi kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu ini saling berkaitan. Jadi kayak motivasi, semacam motivasi gitu loh, keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi itu bisa mempengaruhi kognitif sama afektif. Kan kayak tadi saya sudah bilang kan, kognitif sama afektif itu pasti muncul, jadi nggak boleh lupa dan nggak boleh kebalik-balik. Terus habis itu ada model Fishbane. Jadi sikap, ini kekuatan kepercayaan sama evaluasi sama jumlah kepercayaan. Jadi sikap itu akan dipengaruhi oleh kekuatan kepercayaan kita. Jadi kalau kita misalnya anggapan kita dari awal misalnya misalnya teman-teman bilang McD itu enggak enak misalnya, ya ini hanya perumpamaan. Terus dan kita kan karena sudah sering mendengar hal tersebut, jadi akhirnya kita percaya bahwa McD itu enggak enak. Semakin kita percaya terhadap sesuatu, semakin kuat, otomatis sikap kita juga akan mempengaruhi kita. Jadi kepercayaan itu bisa mempengaruhi kita karena kita beranggapan itu nggak enak, otomatis sikap kita jadi suka atau nggak suka. Nggak suka. Makanya itu kepercayaan itu bisa mempengaruhi sikap kita. Terus ini juga evaluasi atau intensitas dari perasaan tersebut. Jadi kalau kita tahu sesuatu, kita percaya, itu akan mempengaruhi sikap kita. Nah, ini ada model kehendak perilaku dari Ashton sama Fishbane. Nah, ini sikap ini dia dipengaruhi kepercayaan itu tadi kan. Nah, terus ditambahi evaluasi terhadap konsekuensi tersebut. Kepercayaan terhadap konsekuensi sama dievaluasi. Kira-kira bener nggak sih tadi makanan McD itu nggak enak? Kalau memang bener dievaluasi, kira-kira seperti itu enggak ya? Kalau enggak, berarti sikap kita bisa berubah. Misalnya kepercayaan kita ternyata salah dan kita menerima hal tersebut, itu sikap bisa berubah. Nah, ini kan menurut Ashton sama Fishbane ini, sikap ini akan mempengaruhi perilaku. Ini sudah yang seperti kita bahas. Jadi sikap dulu baru perilaku. Jadi sikap kita suka atau enggak, terus kita berperilaku menurut sikap kita itu tadi. Kalau kita suka, kita akan beli barang tersebut. Tapi kalau kita nggak suka, kita akan cenderung menjauhi barang tersebut. Nah, selain dari sikap, perilaku ini juga akan dipengaruhi oleh norma-norma subjektif tentang perilaku tersebut. Ada yang maksudnya itu tadi, norma-norma itu pengaruh dari orang sekitar. Jadi kayak misalnya misalnya kepercayaan bahwa misalnya anak SMP dia percaya bahwa kalau ngerokok itu kelihatan gagah, misalnya seperti itu. Cowok yang ngerokok itu terlihat maco misalnya. Nah, itu kan kepercayaannya dia. Otomatis sikapnya dia terhadap rokok kan menjadi positif, mungkin suka. Tapi orang-orang sekitar, dia tahu orang-orang sekitar itu beranggapan kalau